Puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang dekat dengan kita. Mulai dari siswa sekolah dasar hingga orang yang sudah lanjut usia pun masih menikmati puisi. Pada video ini, kita akan belajar mengenai struktur pembangun puisi hingga pendekatan yang digunakan untuk menganalisis puisi. Mari kita simak video bersama-sama. Puisi berasal dari bahasa Yunani kuno, poio, yang berarti pembuat atau pembangun. Sedangkan dalam bahasa Inggris berarti I create, atau dalam bahasa Indonesianya aku membuat. Menurut Lianawati dalam bukunya Menyelami Keindahan Sastra Indonesia, ia berkata bahwa puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, mantra, serta baris dan bait. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bunyi dan rima. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar dan ditangkap oleh telinga. Maka dalam puisi ini, bunyi diartikan sebagai segala sesuatu kombinasi huruf maupun huruf tersebut yang dapat memberikan makna atau suasana dari puisi yang ingin disampaikan. Bunyi dibagi menjadi dua, yaitu efoni dan kakofoni. Efoni merupakan bunyi yang dapat memberikan keterangan atau efek suasana yang positif, seperti rasa cinta, damai, kasih sayang, dan segala sesuatu yang positif. Sedangkan kakofoni merupakan bunyi yang dapat memberikan efek negatif, seperti kehancuran, kacau balau, kesedihan, kematian, dan ketidakteraturan ataupun yang lainnya. Sedangkan rima dapat diartikan sebagai kesamaan atau pengulangan bunyi yang bisa saja terletak di seluruh bagian bait dalam puisi. Mari kita simak contoh puisi soneta karya Muhammad Yamin yang berjudul Pagi-Pagi. Puisi soneta harus memiliki 14 larik. Nah, kita dapat melihat bahwa pada dua bait pertama ini memiliki irama atau rima ini A, B, B, A. Sedangkan pada dua bait terakhirnya berrima C, C, C. Itu dia contoh dari rima dalam puisi soneta Pagi-Pagi karya Muhammad Yamin. Selanjutnya adalah diksi. Menurut KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek keindahan yang menambahkan daya ekspresivitas. Selain itu, sebaiknya dalam penggunaannya, diksi ini dapat dibedakan antara makna denotatif dan konotatif. Kemudian juga, sebaiknya kita harus memilih dengan tepat bagaimana diksi yang tepat ini dapat menambahkan imajinasi dari pembaca. Selain itu juga, diksi yang dipilih haruslah khas, unik, dan menarik untuk membaca. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai citraan dan gaya bahasa. Citraan adalah sesuatu yang berhubungan dengan indera untuk mengetahui gambaran-gambaran apa saja yang terdapat dalam sebuah puisi. Fungsi citraan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi imaji. Fungsi imaji berkaitan dengan daya bayang pembaca ataupun pendengar untuk mengetahui gambaran apa saja yang terdapat dalam puisi. Fungsi kedua adalah fungsi estetis. Fungsi estetis adalah fungsi yang mengutamakan keindahan untuk menekankan keindahan apa saja yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi sugestif. Fungsi sugestif ini adalah berkaitan dengan pilihan kata yang tepat yang digunakan oleh penyair untuk menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut. Di lain sisi, citraan juga terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah citraan penglihatan. Citraan penglihatan berkaitan dengan indera mata. Yang kedua, citraan pendengaran. Citraan pendengaran berkaitan dengan bunyi suara. Yang ketiga adalah citraan gerak. Citraan gerak berkaitan dengan otot. Yang keempat adalah citraan perabaan ataupun kulit, sehingga para pembaca ataupun pendengar seolah-olah merasakan panas dinginnya suatu karya sastra tersebut. Yang kelima adalah citraan penciuman. Penciuman berkaitan dengan bau. Yang keenam adalah citraan pencicipan. Citraan pencicipan berkaitan dengan lidah, sehingga para pembaca ataupun pendengar seolah-olah dapat merasakan
pahit manisnya suatu karya sastra tersebut. Dan yang ketujuh adalah citraan perasaan, di mana citraan perasaan melibatkan hati. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah kemampuan penulis dalam menggunakan aspek kebahasaan untuk memberikan keindahan dalam karya sastra tersebut. Fungsi dari gaya bahasa adalah 1. Memberikan suasana yang berkesan untuk para pembaca. Kedua, menjadikan suatu kalimat menjadi indah dan bermakna. Dan yang ketiga adalah sebagai penguat pesan kepada para pembaca. Kemudian, jenis gaya bahasa terbagi menjadi 4 jenis. Pertama adalah gaya bahasa perbandingan. Contohnya adalah personifikasi, di mana personifikasi berarti benda mati seolah-olah dapat hidup seperti manusia. Contohnya, mentari mencubit wajahku. Kedua, gaya bahasa pertentangan. Contohnya, hiperbola, di mana hiperbola berarti melebih-lebihkan untuk memberikan kesan yang lebih kuat. Contohnya, saya amat sangatlah cantik. Ketiga, gaya bahasa pertautan. Contohnya adalah sinekdoke, di mana menyebutkan nama sebagian ataupun keseluruhan. Keempat, gaya bahasa perulangan. Contohnya adalah aliterasi, di mana perulangan konsonan pada kata-kata yang berurutan. Contohnya, darah dambadaku datang dari danau. Nah, selanjutnya teman-teman ada analisis struktural dan juga semiotika dalam kajian puisi. Analisis struktural adalah kajian kesusastraan yang menitikberatkan pada hubungan unsur pembangun dan juga karya sastra. Struktur pembangun puisi itu ada dua. Yang pertama adalah struktur fisik dan juga struktur batin. Nah, struktur fisik adalah struktur yang nampak atau terlihat pada susunan kata-katanya. Nah, struktur fisik ini ada 6. Yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Yang kedua itu adalah imaji. Imaji adalah bagaimana cara penyair menggunakan indera manusia pada puisinya. Yang ketiga adalah kata-kata konkret, yaitu bagaimana seorang penyair menggunakan kata untuk menggambarkan isi keseluruhan puisinya. Nah, yang keempat itu adalah gaya bahasa atau kiasan. Yang kelima ada rima atau irama, sehingga nanti terjadi persamaan bunyi baik di awal, pertengahan, maupun di akhir. Nah, yang keenam adalah tipografi atau visual puisi tersebut. Nah, yang kedua adalah struktur batin puisi. Nah, struktur batin puisi ini adalah makna yang mengungkapkan apa sih yang hendak penyair sampaikan pada puisi ini. Nah, ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah tema atau gagasan dari keseluruhan isi puisi tersebut. Nah, yang kedua adalah rasa di dalam sebuah puisi. Yang ketiga adalah nada, di mana penyair menyalurkan sikap. Yang keempat adalah amanat. Nah, ada juga prosedur yang digunakan jika menggunakan pendekatan struktural ini. Yang pertama itu adalah menentukan puisi yang akan dikaji. Yang kedua adalah menentukan pendekatannya. Yang ketiga adalah menganalisis puisi tersebut. Yang keempat adalah menginterpretasikan puisi. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah semiotika. Semiotika menurut John Fike adalah sebuah studi tentang pertanda dan juga makna dari sebuah sistem tanda yang berbicara bagaimana suatu tanda di masyarakat dikomunikasikan. Nah, ada 3 jenis tanda yang pokok, yaitu ada icon, ada indeks, dan juga ada simbol. Nah, yang pertama itu adalah icon. Icon itu adalah tanda hubungan, penanda, dan juga pertandanya yang memiliki persamaan secara alamiah. Contohnya adalah potret orang. Nah, yang menandai adalah orang tersebut yang ada di potret. Yang kedua adalah indeks. Indeks itu adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah terhadap penanda dan juga pertanda yang memiliki sifat sebab akibat. Contohnya adalah asap yang menandai adanya api. Yang ketiga adalah simbol. Nah, simbol ini adalah bentuk yang menandai bentuk lain di luar dari bentuk simbol itu sendiri. Contohnya adalah bentuk simbol garam yang menandai kematian. Selanjutnya adalah prosedur dalam analisis semiotik.
Yang pertama itu adalah menentukan puisinya. Yang kedua itu memilih pendekatannya. Yang ketiga adalah menganalisis puisi tersebut. Yang keempat adalah menginterpretasikan puisi. Nah, yang kelima adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah parafrasa. Parafrasa adalah kegiatan mengubah puisi menjadi prosa tanpa mengubah pengertian dan makna dari puisi tersebut. Menurut Salmiati pada tahun 2015, metode dalam parafrasa puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah parafrasa terikat. Parafrasa terikat adalah kegiatan mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata sehingga puisi tersebut mudah dipahami. Kedua adalah parafrasa bebas, di mana parafrasa bebas yaitu mengubah puisi menjadi prosa menggunakan kata-kata sendiri. Dengan kata lain, seorang pembaca ataupun pendengar dapat menggunakan kata-katanya sendiri untuk dapat memahami suatu karya sastra tersebut.